Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Dukungan Sekolah dan Pemerintah. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Dian Ayastuti, dan yang kedua, Fajar Sri Utami. Nah, di sini saya sebagai Nurul Dian akan menyampaikan hasil diskusi yang pertama, yaitu pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan atau cacat, di mana penyelenggaranya dipadukan bersama dengan anak normal dan tempatnya juga di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk pergeseran paradigma dalam bidang pendidikan dengan konsep pemikiran bahwa semua anak berhak memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan tanpa terkecuali. Yang dimaksud kemerdekaan di sini adalah semua anak dapat memperoleh pendidikan tanpa adanya halangan atau tanpa adanya alasan apapun, termasuk bagian di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Menurut Salamanca tahun 1994, pendidikan inklusif merupakan perkembangan pelayanan pendidikan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, di mana prinsip mendasar dari pendidikan inklusif itu sendiri selamanya memungkinkan semua anak peserta didik yang belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Adapun pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Salah satunya menurut Steinbeck mengemukakan bahwa sekolah inklusif itu adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Berdasarkan beberapa pemaparan yang saya sampaikan di atas, diketahui bahwa pemerintah dapat memegang peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang saya jelaskan di atas, jelas bahwa kondisi-kondisi tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani, rohani, dan sosialnya, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pendidikan dengan wajar. Dengan perkataan lain, mereka adalah anak-anak yang potensial bermasalah yang apabila mendapat layanan bimbingan secara tepat, potensi mereka akan berkembang secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu siapa saja yang terlibat dalam mendukung sekolah inklusif. Dalam pendidikan inklusif, perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua. Sistem dukungan di sini dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah. Yang jelas mengenai pendidikan inklusif, misalnya dalam bentuk pemerintah daerah atau pemerintah provinsi mengenai pendidikan inklusif dengan dukungan tenaga dan dukungan-dukungan dari lembaga pendukung. Orang tua, anak berkebutuhan khusus, dan masyarakat sekitar juga mempunyai peran penting untuk mendukung program dari sekolah inklusif itu sendiri. Interaksi sosial mereka dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya terhadap orang lain yang ada di lingkungan sekitar anak berkebutuhan khusus.
Karena anak yang memiliki kebutuhan khusus cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap orang yang baru atau orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan memiliki rasa curiga yang tinggi, merasa terancam, dan merasa takut dengan orang yang baru dikenal. Dengan sering melakukan sosialisasi dengan orang normal, akan membuat anak berkebutuhan khusus lama-lama merasa kalau dirinya itu berbeda. Mereka sama saja dengan orang yang normal. Mereka juga mampu melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang normal. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus. Dukungan dan perhatian yang diberikan dari orang tua anak berkebutuhan khusus menjadi lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidupnya. Dukungan dari orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat untuk sekolah inklusif juga sangat dibutuhkan agar sekolah inklusif itu dapat tersebar di seluruh Indonesia dan semua anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Dan juga peran sekolah dan guru juga diperlukan sebagai penyelenggara sekolah inklusif tersebut agar dapat mempersiapkan semuanya secara matang-matang dan terencana. Kurikulum harus membuat semua jenis keberagaman dan dapat meningkatkan kemampuan mengajar, melakukan manajemen pendidikan, dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau sekolah menjadi promotor untuk dapat berkolaborasi dengan orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk dapat menegakkan nilai-nilai dan praktik inklusi. Pemerintah juga merupakan salah satu penting untuk mendukung berdirinya sekolah inklusif di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintahlah yang memiliki kebijakan dan wewenang tersebut. Kebijakan yang dibuat harus jelas agar semua kegiatannya nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mendirikan sekolah inklusif di seluruh penjuru Indonesia. Baik dari segi anggaran ataupun ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Sri Utami. Di sini saya, Fajar Sri Utami, akan menyampaikan hasil diskusi selanjutnya tentang model sekolah inklusif di Indonesia. Penempatan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model. Yang pertama, kelas reguler atau full inclusion, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan anak pada umumnya. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif. Namun, dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusif ke ruang bimbingan atau ruang sumber belajar untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelas khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusif ke ruang bimbingan atau ruang sumber belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus
belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus dalam kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusif, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif. Yang keenam, kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler atau inklusif. Sekolah inklusif dapat memilih model mana yang akan ditetapkan secara fleksibel, artinya suatu saat dapat berganti model karena pertimbangan berbagai hal, tergantung pada hal-hal yang antara lain: 1. Jumlah anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus yang dilayani. 2. Jenis dan tingkat kelainan anak. 3. Ketersediaan sumber daya manusia, termasuk guru khusus dan guru pembimbing khusus. Dan yang keempat, sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya, implementasi pendidikan inklusif. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: 1. Kebijakan hukum dan perundang-undangan. 2. Sikap, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, perubahan paradigma pendidikan. Yang kelima, adaptasi lingkungan, penciptaan kerja, dan pemilik perusahaan. Dan yang keenam, kerjasama kemitraan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Faktor-faktor di atas saling berkaitan dan saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Implementasi pendidikan inklusif tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas, dan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada guru, orang tua, dan peserta didik kebutuhan khusus. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.